kembali lagi di Misteri, di mana kita akan ngomongin hal-hal seputar horor, misteri, fenomena, dan tragedi, dan bahkan sesuatu yang belum terpecahkan. Bareng gua di sini ada Marcel dan Dan juga gua Juan. Amor. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang dulu itu sempet banget di tahun 19-an itu dianggap sebagai pencapaian manusia yang cukup Mutakhir baik lah. banget gitulah. Kayak bener-bener gak biasa gitu lah. Bahkan itu Revolusioner. ya dianggapnya tuh revolusioner dan ini tuh di dunia kedokteran gitu loh. Tapi sebenarnya pencapaian ini itu tuh ada sisi gelap gitulah yang nggak biasa gitu. Ya, jadi kita akan ngomongin, mungkin teman-teman sana sudah tahu, ya kita bakal ngomongin lobotomi. Lobotomi. Nah, jadi lobotomi itu awalnya tuh merupakan praktik medis yang dikembangin sama kalau nggak salah nama dokternya itu eh, Ages. Dia tuh dari Portugal. Portugal. Nah, si dokternya ini itu, dia tuh bikin konsep tentang pembedahan emosional karena zaman dulu itu, kalau lu mau tahu ya Mar, di 19-an itu tuh, yang namanya kesehatan mental, itu tuh masih awareness-nya tuh dikit banget lah, rendah banget lah. Jadi kayak orang tuh masalah sedikit, depresi sedikit, dianggapnya gila atau dianggapnya bermasalah, dianggapnya nggak bener. Dan pada akhirnya itu tuh bikin kayak rumah sakit jiwa tuh penuh terus itu. Oh iya ya. Karena jadi kayak ada dianggap kalau orang-orang ini tuh tidak normal gitu loh. Mereka tuh nganggap kalau orang yang kadang-kadang punya ekspresi sedikit yang lebih berbeda itu sebagai hal yang tidak sesuai dengan sistemnya mereka gitu. Dampaknya eh, selain dari rumah sakit yang penuh terus, orang tuh jadi pada banyak yang resah gitu loh. Bahkan sampai anak-anak yang bandel sedikit, terlalu aktif sedikit, itu dianggapnya kelainan gitu. Sampai si dokter Ages ini dia tuh bikin sistem bedah yang paling berbeda dari yang biasanya. Kalau biasanya kita kan bedah kan bius total kan, total. terus kita bedah kayak biasa kan. Nah, Iya. kalau dia ini dia itu pakai cara yang beda sedikit. Dia masukin kayak lu tau tuh alat yang buat Mecahin es es gitu ya. batu gitu, Iya. mecahin es itu dimasukin ke bagian atas mata gitu. Jadi kayak melewatin lensa kita gitu loh. Dan itu tuh dia tuh buat mutusin jaringan yang berhubungan sama emosi kita. Oh. Dampaknya sih sebenarnya bagus. Banyak dokter yang bilang tuh dampaknya bagus banget. Itu tuh kayak ngebikin orang-orang tuh yang awalnya tantrum, awalnya depresi, stres, jadi kayak nggak kejadian apa-apa gitu. Lebih tenang gitu ya. Jadinya lebih pada tenang gitu. Ya, dan gara-gara ini si dokter Agis tadi dia tuh dapet penghargaan Nobel. Itu tuh sebuah pencapaian yang gede banget gitu. Karena pencapaian Nobel itu nggak semua orang dapet. Bahkan peneliti-peneliti yang hebat sekali itu belum tentu bisa dapetin. Tapi si dokter Agis ini berhasil dapetin. Nah, awalnya lobotomi itu masih agak panjang nih prosesnya nih. Terus sampai ada dokter Freeman di Amerika. Iya. Si dokter Freeman ini, dia itulah yang bikin lobotomi jadi lebih cepat. Dia tuh perbarui metodenya jadi agak lebih ekstrim sih sebenarnya sih. Tapi metodenya masih sama caranya. Caranya. Oh, Iya. secara basically dia mirip kayak masukin batangan besi gitu. Betul, tapi lebih cepat. Lebih cepat dibikinnya. Dan kalau nggak salah pakai palu juga loh. Pakai palu. Aduh, serem banget. Iya, jadi bukan cuma dimasukin tuh benda tajam ke mata lo, tapi juga sampai di kayak dipahat gitu tau nggak? Itu loh yang ngerinya tuh. Dan itu tuh berhasil banget. Dampaknya bagus. Dan si dokter Freeman ini gara-gara itu dia kan sama partnernya awalnya. Ujung-ujungnya dia bikin sendiri. Dia bikin namanya lobotomi mobile. Oh, pakai berarti ada kendaraannya. Betul. Jadi dia benar-benar instan dan 10 menit. Jadi benar-benar lebih cepat. Tapi prosesnya selalu sama. Dan sisi gelapnya adalah ternyata lobotomi itu bukan cuma bikin orang itu jadi kehilangan emosinya. Oh iya, gue tahu. Mereka tuh jadi kayak emang dari sisi awalnya tuh kelihatan normal dan baik-baik aja. Emosi mereka yang awalnya berantakan jadi lurus lagi nih ke normal. Tapi ternyata itu tuh bikin sisi kontrol emosi mereka jadi nggak beraturan. Oh, berarti bukannya sembuh, tapi mereka tuh jadi pribadinya berubah, beda. Tuh, ibarat kata tuh kayak kita lagi mengonsumsi obat-obatan itu loh. Kita happy sebentar, tapi setelah happy, apa? Hilang semuanya. Hilang semuanya. Sama kayak si lobotomi awalnya tuh
baik banget, oke banget gitu, kelihatan banget orang yang awalnya tantrum dan segala macem, bisa kayak lebih terkontrol, lebih tenang, lebih santai. Iya iya. Tapi beberapa waktu kemudian, mereka justru malah jadi kayak orang yang bukan diri dia gitu loh. Oh jadi Bro, oh iya, ini ada nih gue tahu nih ada kasusnya tuh yang adiknya si F. Kennedy, salah Oh iya, satu dari tokoh presiden di Amerika Serikat, mhm, adiknya namanya Rose Kennedy. Itu dia juga katanya sih dia terlalu sebagai wanita tuh terlalu aktif banget, terlalu terlalu dibilangnya bandel lah bahasanya itu. mmm, Jadi dia kayak udah bandelnya tuh udah melampaui batas dan dia tuh dianggap sudah apa kayak ada gangguan jiwa. Jadinya mhm, dia dikirim untuk melakukan sama si Freeman itu, dia menjalani itu namanya operasi lobotomi. Di situ tuh awalnya bukannya jadi sembuh, malah nih setelah setelah dia menjalani lobotomi ini, dari info yang gue dapat tuh, dia tuh jadi kena gangguan bicara, susah berbicara. Terus dia juga, mmm, apa, sifatnya tuh berubah jadi yang umurnya dia 23 tahun BTW, terus jadi sifatnya tuh jadi kayak anak 22 tahun. Cuman jadi dia bahkan kencing pun udah nggak bisa ke kamar mandi, dia kalau pengen kencing langsung keluar aja gitu. mmm, Terus kedua, ada juga gue dapat info, ternyata lobotomi ini nggak dilakuin buat orang dewasa aja, Cel. Anak-anak juga. Yang paling terkenal tuh katanya dia ngelakuin eksperimen ini sama anak 12 tahun. Yang katanya dikirim sama ibu tirinya karena merasa sulit diatur di rumah. Setelah menjalani lobotomi ini nih, anak tersebut sebenarnya nggak separah si Rose Kennedy. Cuman dia merasa bagian dirinya dia tuh ada yang hilang. Dan dia masih sempat bikin buku buat ngejelasin dampak negatif dari lobotomi ini. mmm. Itu yang bikin nanti ada perpecahan di kalangan kedokteran nanti untuk menutup ini sih proses apa namanya kegiatan lobotomi ini di Amerika. Jadi secara nggak langsung tuh, Mm. lobotomi itu selain dari sistem operasinya yang brutal banget, Brutal, brutal banget. itu brutal banget. Coba kalian teman-teman bayangin alat tajam, kayak pemukul es dimasukin ke mata terus dipukul-pukul pakai palu Dan gitu. dia cara infusnya apa ininya buat bikin kita apa kan apa ada kalau kita sebelum operasi kan Oh dibius iya, anestasinya ya berarti? anestesinya tuh Iya. katanya disetrum ya. Iya iya kalau Gila nggak banget, salah, iya emang kita disetrum bisa kejut nggak listrik. sadar. Iya sih, dan itu sebenarnya bahaya juga, Bahaya banget. apalagi buat teman-teman yang ada masalah di bagian jantung dan segala macam Iya, gitu. waduh. Dan kalau nggak salah tuh sebenarnya lobotomi itu, dia tuh tujuan utamanya itu buat mutusin salah satu jaringan di kepala kita ini, Iya di frontal cortex. yes, dan juga lupus di sini. Mm. Jadi emang Talamus. thalamus lupus ini dua-duanya tuh Mm. diputuskan gitu loh. Dan sebenarnya seperti yang tadi kamu bilang kan ada anak yang kayak 12 dia sampai kehilangan dirinya sendiri gitu. Dan itu sebenarnya nggak manusiawi sih. Karena kan ya kalau dari dokter, kalau kita tahu, dia tuh memanusiakan manusia. harusnya. Ya. Dan dokter itu kan memang tugasnya menyembuhkan. Makanya ada yang namanya sumpah dokter. Benar. Nah, buat teman-teman sana sih yang pengen jadi dokter, mungkin bisa buat pelajari lagi untuk yang sumpah dokter ini. Hmm. Dan juga kita tuh ngeliat yang lobotomi Hmm. itu bukan kayak sebuah pencapaian nobel gitu. Dan aku juga nggak tahu kenapa di zaman itu bisa dijadikan sebuah nobel. Emang bisa sih dianggap sebagai sesuatu yang efektif karena memecahkan salah satu masalah mereka Iya. tentang kesehatan mental gitu. Jadi buat teman-teman saudara juga nih, kalau misalnya ngalamin yang namanya masalah kecemasan dan segala macam, mungkin bisa lebih terbuka semua di sekitarnya, Iya. atau mungkin bisa baca-baca artikel kami juga di website kita ada majalah Sunday dan juga kita juga punya Instagram, bisa teman-teman cek. Di situ kita juga ada ngebahas tentang isu-isu Iya. masalah kesehatan mental. Ya, Jadi dan banyak mungkin edukasi. yes, kita bisa ke kalian kasih edukasi dan teman-teman bisa mungkin merasa buat lebih dihargai juga di situ. Iya Karena benar. kita pengen ngebangun komunitas bersama gitu kan. Dan juga kita kembali lagi ke lobotomi ini. Mm. Lobotomi itu pada akhirnya kan runtuh kan Murray. Runtuh ya. Dan Akhirnya dia tuh banyak pertentangan dari kedokteran, terus juga dari pasien-pasiennya juga yang banyak yang udah mulai merasa ngeri. Itu kenapa? Karena muncul obat-obatan oh yang udah iya, bisa menyembuhkan atau mengurangi dampak dari kejiwaan. Setelah muncul obat-obatan itu sih, makanya lobotomi itu mulai ditinggalin kayak antidepresan gitu. hmm, Mungkin lu paling lebih tahu sih kayak obat-obatan gitu. Soalnya gue juga kurang paham. hmm.
Ya sih memang sih untuk penggunaan obat-obatan sebenarnya lebih efektif sih ketimbang di lobotomi ya. Karena kalau di lobotomi kan secara nggak langsung dia kan memutuskan sistem saraf yang ada di Iya, dalam mata itu. dampaknya bisa seumur hidup. Betul, dan dampaknya itu bisa seumur hidup dan itu jatuhnya udah kayak cacat permanen juga gitu. Ih. Bahkan nih kalau yang dari kasusnya Kennedy itu sebenarnya yang paling kasihan dari dia tuh sampai dianggap sebagai aib gitu. Dia Oh, sampai seumur hidupnya tuh nggak pernah dikasih lihat ke publik gitu. Dan mengerikannya lobotomi itu sampai sekarang pelakunya itu nggak pernah sampai sama sekali mendapat yang namanya penghakiman gitu. aku baru tahu itu. Ya, Nggak ada hukum. karena dia dianggap sebagai sebuah praktik yang sudah sah kan di zamannya kan. Jadi ya dianggap kayak itu sebuah sesuatu yang ilegal, yang legal gitu. Bukan ilegal tapi legal. Jadi itu sebenarnya yang mengerikan dari lobotomi itu yaitu kita tuh kayak seakan-akan melihat sosok dokter itu sebagai sosok yang baik dan menyelamatkan dia. Tapi dengan adanya lobotomi ini, perspektif orang tuh justru jadi kayak bisa dibangun atau dibuild dengan cara yang berbeda gitu. Ya kan, kayak dulu kan kayak sempat ada isu juga dokter Black dan segala macamnya gitu kan. Itu juga secara nggak langsung sebenarnya lobotomi itu bikin kita jadi takut sama dokter juga gitu kan. Iya. Makanya menurut aku sih praktik ini yang mengerikannya itu karena ini tuh tragedi yang dianggap sama orang zaman dulu tuh sebagai sesuatu yang normal. Dan kebenaran gitu ya. Yes, Takut dan banget. direalisasikan sama secara nyata sama mereka. Dan yang lebih mengerikannya lagi dari semua ini, korban itu bisa sampai 50.000 lebih Iya, kalau salah. 50.000. Itu artinya udah banyak banget dong yang kena. Dan gak kebayang dong. Nggak kebayang itu. Iya. Mereka harus ngalamin seumur hidup dengan cacat gitu. Betul, dan kita juga gak kebayang gimana sih si Freeman itu, Dr. Freeman, ngelakuin operasi yang sama berkali-kali melalui mata kita secara nggak langsung. Bahkan tuh kalau nggak salah sempat ada yang bilang kalau lobotomi itu justru masuk ke dalam mata secara langsung pakai kayak jarum gitu. Tapi tetap bentukannya kayak stick es. Jadi dipukul langsung ke dalam mata gitu. Dan itu beberapa orang bilang nggak pakai anestesi loh. Oh, Itu titik mengerikannya sih. Karena kita tahu mata ini area sensitif. itu betul. Dan kalau ada masalah sedikit bisa bahaya banget. Jadi perlu penting banget kita menjaga diri kita dan jaga kesehatan kita juga ya buat teman-teman sekalian. Dan mungkin buat teman-teman Saners, aku pengen deh ngajakin kalian untuk diskusi tentang masalah lobotomi ini. Menurut kalian, lobotomi ini kalau misalnya masih berlaku sampai sekarang gimana? Betul. Dan menurut kalian lagi nih, kira-kira ada nggak sih hal yang sama dokter zaman dulu direalisasikan, tapi sebenarnya tuh ada sesuatu twist di belakangnya, sesuatu yang mengerikan di belakangnya. Jadi kita pengen di sini kita ngobrol bareng, diskusi bareng, dan kita pengen teman-teman juga bisa untuk belajar dari sini kalau sesuatu yang instan kayak lobotomi ini itu tuh bukan hal yang baik juga. Jadi kalau bisa kurang-kurangilah sesuatu yang instan. Betul. Ya, dan harus selalu jaga kesehatan, pasti dong. Ya, mungkin itu aja sih dari aku dan juga Amor di Kamis kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.